Halo anak-anak, apa kabar? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke semester 2 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu subtema 1, pembelajaran 1, Aku dan Cita-Citaku. Nah, anak-anak, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Yeni. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tema 6, subtema 1, yaitu tentang Aku dan Cita-Citaku. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah memiliki cita-cita? Kira-kira besar nanti anak-anak ingin menjadi apa? Apakah anak-anak pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Terus, apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Dan apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, hari ini kita akan belajar tentang cita-cita. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Ya, untuk gambar yang pertama, lihat di sini ada seorang guru, ya. Apa sih kegiatan sehari-harinya atau kegiatan utamaku itu apa? Nah, di sini ya. Anak-anak bisa mengerjakannya juga ya, nanti ditulis di buku tema 6 ya. Halaman 2. Anak-anak ya, bisa ditulis di situ ya. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, jadi kalau anak-anak ingin atau bercita-cita menjadi seorang guru, itu maka kegiatannya adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Kemudian di bawahnya ada gambar seorang arsitek ya. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Jadi kalau anak-anak ingin menjadi arsitek, kegiatan utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan ya. Selanjutnya di sini ada gambar yang pertama, yaitu dokter hewan. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat yang sakit. Selanjutnya di bawahnya ini ada gambar seorang pelukis. Aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Kemudian di sini ada gambar seorang pilot. Aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Itu tadi adalah kegiatan yang sesuai dengan pekerjaannya ya. Selanjutnya, Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini anak-anak kita baca ya.
cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, anak-anak, ini adalah disebut puisi, ya. Selanjutnya, perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, jawabannya iya. Pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Jawabannya, baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Setiap bagian disebut dengan bait. Selanjutnya, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris, yaitu a, u, a, u, dan a, u, a, u. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya, kata vokal atau bunyi vokal yang terakhir yaitu ada a, kemudian ini u, ada a, lalu u, ya, sama ini juga ada a, u, a, u. Kemudian, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Bunyi terakhir kata tersebut berselang-seling. Kemudian, tunjukkan keteraturan itu. Pada bait pertama, akhir kata setiap baris terdiri dari huruf hidup a, u, a, u. Begitu pula dengan pada bagian yang kedua, yaitu a, u, a, u, ya. Selanjutnya, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Kemudian, setiap bait terdiri dari 4 baris. Kemudian, puisi memiliki rima akhir A, B, A, B. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, ini untuk yang ini Miss tunjuk ini adalah disebut dengan baris. Nah, kemudian ini nih ya, semua ini 4 baris ini itu disebut dengan bait, ya. Selanjutnya, susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Ya, ada ku ingin membalas jasamu, sungguh berjasa guruku. Guruku selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Nah, ini yang pertama yaitu guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Selanjutnya, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak hewan dan ada anak dewasa. Nah, anak-anak bisa melihat ya di halaman 6. Ya, anak-anak bisa melihat gambar di halaman 6, yaitu ada kucing, kemudian ada ayam ya, ini ada kucing, kemudian ada ayam dan ada kelinci ya. Nah, artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan ya. Nih, anak-anak perhatikan gambarnya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Jadi artinya hewan-hewan tersebut itu mengalami
pertumbuhan ya, dari yang kecil hingga dewasa ya. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, yaitu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Kita lihat ya di sini. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Ya. Nah, susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nah, di situ ada pertumbuhan hewan yaitu pada kucing. Ya, yang pertama yaitu anak kucing ya, anak kucing. Kemudian yang kedua ini, selanjutnya ini kucing dewasa ya. Kemudian siklus hidup tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hidup hewan kucing. Zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot ya. Jadi ini yang pertama, anak kucing, kemudian kucing muda, lalu kucing dewasa ya. Selanjutnya, susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nah, di sini ada ayam, ada pertumbuhan ayam. Jadi, siklus hidup ayam itu dimulai dari telur, kemudian anak ayam, lalu tumbuh menjadi ayam muda dan dia tumbuh lagi menjadi induk ayam ya. Baik anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video tersebut bermanfaat dan bisa membantu anak-anak belajar dari rumah. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Bye-bye.